Indonesia, Indonesia tanah air, Indonesia bangsaku, bangsa maritim yang luas dan melimpah. Lihatlah, nelayan kita butuh bahan bakar, bukan sampah. Sampah, jumlahmu begitu melimpah, membuat ekosistem semakin parah. Organisme di laut hanya dapat pasrah karena tubuh terjerat sampah. Indonesia merupakan negara dengan timbunan sampah mencapai 17.500 ton per harinya dan timbunan sampah plastik sebesar 26.250 ton per harinya. Hal ini membuat Indonesia menduduki posisi nomor 2 penghasil sampah plastik tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan penggunaan plastik masih tinggi dan kurangnya kesadaran tentang dampak negatif tentang plastik. Dampak negatif yang dihasilkan plastik adalah pencemaran di laut, di mana plastik sulit terurai, yang nantinya akan menghasilkan zat berbahaya yang akan merusak organisme laut. Pantai Muncar adalah salah satu pantai di Jawa Timur yang tercemar akan sampah plastik, di mana pantai ini bisa menghasilkan sampah sekitar 43,7 ton per harinya. Timbunan sampah plastik di Pantai Muncar dapat berdampak buruk bagi masyarakat di sekitar, mengingat bahwa air akan digunakan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Jika air yang dikonsumsi tercemar, maka akan menimbulkan penyakit karena air tersebut mengandung mikroba yang tidak kasat mata. Salah satu solusi untuk menanggulangi sampah plastik adalah 3R, yaitu adalah reduce, reuse, dan recycle. Namun, solusi ini masih belum diterapkan oleh masyarakat Pantai Muncar. Sementara itu, nelayan Pantai Muncar membutuhkan suplai BBM sebesar 2.199.427 liter per hari, sedangkan nelayan Pantai Muncar menghadapi permasalahan terkait bahan bakar minyak. Berdasarkan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menyatakan bahwa nelayan yang hidup di pesisir pantai harus membeli BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi, harga premium sebesar Rp10.000 dan harga solar sebesar Rp6.000 per liter. Kondisi perekonomian yang rendah dan harga BBM yang semakin naik membuat perekonomian nelayan semakin terhimpit. Oleh karena itu, dua inovator muda dari Universitas Brawijaya yang terdiri dari Fenty Wayu Lestari dan Siti Akila Karisma Putri membuat sebuah inovasi berupa gagasan dengan judul No Waste. Teknologi pirolisis sampah plastik berbasis Short Message Service Arduino Mega 2560 guna meningkatkan perekonomian masyarakat Pantai Muncar, Banyuwangi. Teknologi pirolisis sampah plastik berbasis Short Message Service Arduino Mega 2560 menggunakan metode pirolisis yang dalam proses pembuatannya terdiri dari tangki reaktor sebagai penampungan sampah plastik yang mampu menampung 40 kg sampah plastik, 3 kondensor untuk menguapkan hasil pirolisis, dan rangkaian kompor untuk pembakaran. Proses pirolisis dilakukan secara isotermal. Tangki reaktor dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai standar temperatur untuk pirolisis, yaitu 500 derajat Celcius tanpa adanya oksigen. Kemudian bahan baku dimasukkan ke dalam tangki reaktor. Proses dalam tangki reaktor menghasilkan uap dan akan menuju kondensor dengan liquid titik yang berbeda untuk dikondensi. Dalam proses ini, fase gas yang dihasilkan akan berubah menjadi fase cair. Uap hidrokarbon yang rantai molekulnya lebih berat akan tertampung di kondensor 1, yaitu berupa minyak tanah. Kondensor 2 akan menghasilkan uap berupa solar. Kondensor 3 akan menghasilkan uap berupa premium. Teknologi No Waste juga dirancang menggunakan sensor ultrasonik jenis HC-SR04 siap pakai yang digunakan untuk mendeteksi hasil dari pirolisis. Sensor ini juga berfungsi sebagai penerima, pengirim, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Selain itu, teknologi ini juga dilengkapi dengan buzzer sebagai pengontrol hasil pirolisis. Teknologi ini juga dilengkapi dengan modul GSM GPRS Shield sebagai penghubung untuk SMS gateway kepada nelayan sebagai pengontrol untuk menggantikan fungsi buzzer apabila pengolah berada jauh dari lokasi pembuatan BBM, sehingga hasil dapat dikontrol dengan jarak jauh. Teknologi No Waste juga dilengkapi dengan sensor pendeteksi suhu jenis thermocouple tipe K untuk mendeteksi dan mengontrol suhu pada tangki reaktor agar pirolisis dapat terus berjalan sehingga akan dapat menghasilkan output berupa BBM.
Penentuan apakah penerapan teknologi pengolahan sampah plastik berbasis Short Message Service Arduino Mega 2560 dengan metode pirolisis sesuai dengan kebutuhan nelayan dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Berdasarkan analisis anggaran biaya produk yang dirinci penulis, apabila teknologi Knowis berhasil dirancang dengan biaya produksi sebesar Rp1.700.000, maka dapat memproduksi 40 kg sampah plastik dan akan menghasilkan 24 liter solar, 10 liter premium, dan 6 liter minyak tanah setiap kali produksi. Namun dalam satu hari dapat memproduksi 2 kali sehingga hasil produksi menjadi 48 liter solar, 20 liter premium, dan 12 liter minyak tanah. Harga untuk solar jika dijual yaitu sebesar Rp6.000 sehingga akan menghasilkan total penjualan sebesar Rp288.000. Harga untuk premium yaitu adalah Rp7.000 sehingga akan menghasilkan total Rp140.000. Harga untuk minyak tanah sebesar Rp9.000 sehingga total pendapatan sebesar Rp108.000. Total hasil produksi dalam satu hari sebesar Rp536.000. Selain itu, kebutuhan nelayan terhadap solar sebanyak 20 liter. Biasanya, nelayan membeli solar dengan harga sebesar Rp7.500. Namun, apabila nelayan menggunakan teknologi Knowis, kebutuhan terhadap solar dapat terpenuhi karena 2 kali produksi mampu menghasilkan 48 liter solar. Selain itu, sisanya dapat dijual dengan harga Rp6.000 per liter. Total hasil produksi Knowis dalam satu hari akan menghasilkan keluaran sebesar Rp536.000. Apabila diperoleh 80 kg sampah dari masyarakat untuk 2 kali pengolahan Knowis, maka diperlukan modal sebesar Rp240.000 untuk diperoleh keuntungan sebesar Rp296.000 per hari dalam 2 kali pengolahan BBM menggunakan teknologi Knowis. Apabila diakumulasikan dalam sebulan, maka akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp8.800.000 dalam pengolahan rumah produksi Knowis. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan bahan bakar minyak menggunakan teknologi pirolisis sampah plastik berbasis Short Message Service Arduino Mega 2560 dapat menunjang perekonomian nelayan. Selain itu, pemanfaatan sampah plastik mampu mengurangi sampah plastik yang ada di laut, sehingga solusi ini dapat membantu menjaga kelestarian alam dan membuka wawasan manusia untuk lebih cerdas dan bermoral.